kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai aspek organisasi dan manajemen bisnis pada bab 15. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM F221251008. Perkenalkan, nama saya Rena dengan NIM F221252054. Perkenalkan, nama saya Birofiana dengan NIM F2212510. Saya Tesha Oktaen dengan NIM F221251002. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Nugraha dengan NIM F221252080. Kenalkan, nama saya Teguh Fernando Putra dengan NIM F221251030. Ya, untuk topik yang akan dibahas di sini yang pertama ada definisi organisasi dan manajemen, kemudian mengenai organisasi perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal disatukan dalam sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama antar sumber daya yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari keduanya adalah organisasi itu alat atau wadah, sedangkan manajemen itu pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Itu terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, planning, pelaksanaan, executing, dan yang ketiga pengawasan, controlling. Jadi perencanaan itu menentukan tujuan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Sedangkan pelaksanaan menggerakkan dan mengarahkan anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana. Yang ketiga, pengawasan atau controlling merupakan jalannya kegiatan dan memastikan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya, saya akan membahas tentang organisasi perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan. Mungkin yang kita bahas kali ini visi misi perusahaan yang memberikan arah atau mungkin bisa disebut kompas. Visi sendiri itu pandangan kita bagaimana perusahaannya kita akan ada di masa depan, dan misi itu hal-hal apa saja sih yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Dan ini ada struktur organisasi perusahaan yang dirancang untuk memperjelas pembagian tanggung jawab. Penyusunan struktur perlu memperhatikan 4 pilar. 4 pilar utamanya itu adalah strategi perusahaan, ukuran organisasi perusahaan, teknologi dan lingkungan perusahaan. Bagian bentuk organisasi, berarti kita perlu menentukan wadah hukum perusahaan kita secara umum. Ada 3 bentuk yang bisa kita temui: usaha perdagangan, usaha perseorangan, usaha patungan, perusahaan atau perusahaan perseroan. Selanjutnya, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan sendiri merupakan upaya pengendalian dan pendayagunaan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksudkan adalah man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan juga market yaitu pasar, yang dikenal dengan istilah 6M. Kemudian di sini ada beberapa teknik manajemen modern yang penting untuk diketahui. Yang pertama itu ada manajemen by delegation. Manajemen by delegation ini merupakan teknik manajemen yang digunakan ketika perusahaan sudah berkembang besar dan memiliki banyak karyawan dan juga banyak bagian dan mungkin memiliki cabang di berbagai tempat. Kemudian ada pun syarat operasional yang harus dipenuhi, yaitu penugasan yang jelas, pelimpahan kekuasaan, dan pelimpahan tanggung jawab. Kemudian ada manajemen by expression.
tujuan atau produksi yang harus dicapai. Yang berikutnya ada manajemen by result. Ini merupakan teknik manajemen yang dilakukan oleh perusahaan asalkan pemimpinnya itu secara sadar mengharapkan dirinya pada tugas ekonomi. Yang pertama, ada perusahaan harus dibuat seefektif mungkin dan gaya presentasinya harus ditingkatkan secara maksimal. Terus yang kedua, ada hal-hal yang potensi harus ditemukan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, perusahaan harus menjadi lebih unggul di masa yang akan datang. Di samping itu, pimpinan harus benar-benar memahami bahwa perusahaan merupakan suatu sistem ekonomi yang mampu berprestasi ekonomi dan hubungan antara sumber-sumber yang tersedia mencalai hasil yang dimungkinkan. Yang berikutnya ada manajemen by system, adalah cara mengelola perusahaan dengan membuat semua kegiatan kerja menjadi satu sistem yang teratur. Setiap bagian memiliki tugas yang jelas dan saling terhubung melalui aturan dan prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Dengan begini, keuntungan pekerjaan menjadi lebih rapi, teratur, dan mudah dikontrol. Selain itu, efisiensi meningkat karena adanya aturan standar dan cara kerja yang senada. Kemudian yang terakhir adalah manajemen by participation, adalah cara mengelola perusahaan dengan melibatkan semua karyawan dalam meningkatkan kualitas kerja yang sering disebut total quality control atau TQC karena fokus pada perbaikan mutu. Semua pihak diajak bekerja sama dan berdiskusi untuk memperbaiki proses dan hasil kerja melalui pembentukan kelompok kecil di tiap bagian kerja yang disebut gugus kendali mutu. Karyawan dapat menyampaikan ide, membahas masalah, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Lalu hasilnya disampaikan